Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Shadaqallahul azim. Masyiral muslimin, sidang jamaah Isya dan tarawih yang insyaallah dimuliakan Allah. Kembali mari kita bersama menjadikan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Rabbul Izzah yang telah memberikan kesempatan kepada kita semua yang hadir di rumah Allah yang mulia ini untuk kembali mendharma baktikan diri kita sebagai hamba Allah. Tentu menjadi sebuah keistimewaan yang teramat sangat bahwa hingga pada malam-malam akhir di bulan suci Ramadan ini kita masih bisa bersama di rumah Allah yang mulia ini. Dan tak lupa mari kita bersama menyampaikan salam dan salawat pada junjungan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang insyaallah dimuliakan Allah, pada malam hari ini saya akan mengantarkan ceramah singkat dengan judul Muhasabah di akhir Ramadan. Bapak Ibu sekalian yang insyaallah dimuliakan Allah, tidak terasa kita telah melewati malam-malam atau bahkan hari-hari Ramadan hingga di penghujung bulan suci Ramadan. Tentu banyak hal yang kita sudah lewati bersama. Sebuah pesantren Ramadan yang mengantar kita untuk senantiasa mengambil hikmah yang begitu besar. Berapa di antaranya adalah yang pertama, bahwa sungguh Ramadan ini telah membentuk sifat muraqabatullah di dalam diri kita. Sifat untuk senantiasa memahami bahwa Allah senantiasa melihat dan mengawasi semua aktivitas dan gerak tingkah laku kita. Hingga di hari-hari Ramadan tidak seorang pun di antara kita, sekalipun punya kesempatan dan sekalipun tidak ada orang yang melihat kita, maka sesungguhnya kita tidak ingin membatalkan puasa kita dengan seteguk air ataupun sesuap nasi. Semata-mata karena ketundukan kita untuk menjadikan puasa kita sebagai puasa yang baik yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahalanya. Dan yang kedua tentunya kita juga memahami benar lewat penelitian-penelitian ilmiah yang begitu banyak bahwa sesungguhnya Ramadan ataupun puasa ini apabila dijalankan sesuai dengan sunnah, maka sungguh akan memberikan kualitas kesehatan yang baik pada diri kita. Dan tentu tidak kalah pentingnya adalah bahwa bulan suci Ramadan ini kita akrab dengan Al-Quran. Sungguh tidak ada waktu yang dimana kita begitu serius membaca Al-Quran, menamatkan, menghatamkan Al-Quran kecuali di bulan suci Ramadan. Tentu ini menjadi sebuah bagian yang terpenting pula bahwa satu di antara fungsi utama Al-Quran yakni sebagai hudal linnas, petunjuk bagi kehidupan kita, manual book untuk kemudian kita jadikan sebagai pedoman untuk menghiasi seluruh amal-amal kita. Sungguhnya itulah fungsi utama Al-Quran. Tentu tidak mengecilkan peran bahwa Al-Quran adalah media ibadah yang sangat luar biasa yang akan mengantarkan kita untuk mendapatkan syafaat bagi pembacanya, dan juga tentu begitu banyak fadilah apalagi di bulan suci Ramadan yang penuh dengan keberkahan ini. Cuman ada satu pertanyaan yang perlu untuk kemudian memuhasabah diri kita.
Sudahkah ya keberkahan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hamba-hambanya yang bertakwa yang keluar untuk berhasil menjalani Ramadan ini kemudian mendapatkan hasil sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu di antaranya sebagaimana yang kita bacakan tadi bahwa sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kita semua kaum muslimin sebagai kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat yang terbaik yang dilahirkan atau yang dilahirkan bagi umat manusia. Tapi mari kita melihat dari Ramadan ke Ramadan, mari kita melihat data-data faktual yang kemudian terjadi pada kaum muslimin dewasa ini. Sudahkah keberkahan demi keberkahan yang dijanjikan Allah itu kemudian sampai kepada kaum muslimin, bukan hanya di negeri kita ini akan tetapi kaum muslimin secara keseluruhan. Mari kita melihat beberapa fakta yang bisa kita ungkap. Yang pertama misalnya kita melihat indeks pembangunan manusia. Ya. Kalau kita ambil data di Indonesia saat ini, indeks pembangunan manusia kita, ya, Indonesia itu ada di urutan 133 dari 199 negara. Itu di tahun 2022 kemarin. Kita melihat ya, jadi indeks pembangunan manusia ini setidaknya ada 3 parameternya. Yang pertama masalah pengetahuannya, yang kedua kesehatannya, yang kedua tingkat taraf kesejahteraannya. Seharusnya kalau kita memandang Ramadan dari tahun ke tahun, mungkin kaum muslimin lah yang paling sehat. Ya. Al-Quran sebagai petunjuk bagi kehidupan kita, kemudian memberikan gambaran yang gamblang dari A to Z, ya, kehidupan kita seharusnya. Janji Allah Subhanahu wa taala memberikan kita, ya, faman tabi'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Barang siapa yang mengikuti petunjukku, kata Allah, tidak akan tersesat dan tidak akan pula celaka. Tentu kemudian ini menjadi tanda tanya besar, ya. Sangat boleh jadi apakah ya ketakwaan yang hakiki yang sungguhnya diinginkan oleh Allah, yang seharusnya muncul pada diri kita dan kemudian kita di training selama Ramadan ini berhasil kita wujudkan. Bukankah ketakwaan itu adalah bagaimana kita mengambil semua apa yang menjadi ketetapan Allah dalam seluruh aktivitas kehidupan kita. Yakni tentu menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk manual book bagi kehidupan kita pada seluruh aspek kehidupan kita. Dalam aspek ibadah ritualnya, makanan, minumannya, perkara yang berhubungan dengan tata pergaulannya, persoalan ekonominya, persoalan hukum dan perundang-undangannya, persoalan bagaimana distribusi harta di tengah-tengah kehidupan masyarakat kita. Termasuk bagaimana meningkatkan kesejahteraan lewat konsepsi ekonomi dalam sistem syariat Allah Subhanahu wa taala. Sudahkah itu kemudian kita ejawantahkan dan kemudian kita berharap bahwa apa yang dijanjikan oleh Allah itu adalah betul akan kita wujudkan bersama. Masyiral muslimin sidang jamaah Jumat insyaallah dimuliakan Allah. Kalau kemudian kita mencermati tentu ya, kita akan melihat bahwa begitu banyak apa yang menjadi konsepsi Al-Quran ini saat ini masih terparkir di buku-buku dan menjadi filsafat teoritis belaka dan kemudian belum diterapkan di tengah-tengah kehidupan kita. Satu contoh misalnya mungkin kita akan melihat bagaimana tingkat kesejahteraan kita. Ya. Di Papua ini sungguhnya adalah negeri yang begitu kaya raya. Akan tetapi angka stunting, ya, angka kelaparan kronis yang luar biasa gitu, terjadi paling tinggi di wilayah-wilayah Papua ini. Hampir menyentuh angka hampir 50% di beberapa wilayah. Dan yang disebut dengan stunting ini berarti sebuah kekurangan makan dalam jangka waktu yang panjang yang kemudian menyebabkan mekanisme penyakit yang akan mudah untuk kemudian mendapatkan kekebalan tubuh dan sebagainya pada masa-masa selanjutnya. Tentu kemudian menjadi miris kita melihat ini. Karena sesungguhnya sangat boleh jadi kalau kita mencermati, sudahkah ya, konsep distribusi harta al-muslimu syuraka'u fis salasa al-ma' wal kala'i wan nar, yang namanya konsep kepemilikan umum kita yang seharusnya dikelola oleh negara didistribusikan kepada pemilik hak, yakni rakyat secara keseluruhan ini. Kemudian kita bisa saksikan bahwa kurang lebih 55% sumber daya alam kita justru tidak dikelola oleh negara kita, akan tapi dikelola oleh swasta asing. Ini sungguhnya menyalahi konsepsi Al-Quran dan konsepsi apa yang disampaikan oleh Rasulullah terkait dengan bagaimana sungguhnya distribusi harta dan pengelolaan sumber daya alam itu. Di sisi yang lain kita kemudian melihat misalnya bagaimana data-data menyangkut kriminalitas yang makin hari makin meningkat. Bukankah kita melihat saat ini
lapas kita itu makin hari bukan makin kurang penghuninya, akan tapi makin banyak dengan berbagai implikasi-implikasi di dalamnya. Bukankah seharusnya kalau kemudian diterapkan dengan baik sebuah peraturan perundang-undangan tentang itu, maka harusnya akan melahirkan kebaikan-kebaikan dan kemudian mengurangi persoalan-persoalan kriminalitas. Mari kemudian kita melihat apa hukum dan perundang-undangan dalam konsep Al-Quran, hukum hudud, jinayat, dan sebagainya, kemudian diparkir, dan kita saat ini menggunakan hukum pidana dan perdata buatan penjajah yang lama, Belanda dan Prancis. Sangat boleh jadi ini adalah bagian dari peringatan Allah, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dangka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang tidak mengikuti petunjukku, kata Allah, baginya penghidupan yang sempit dan di akhirat kelak nanti akan mendapatkan siksa yang pedih, kata Allah. Belum lagi kemudian kita melihat yang lain, tata pergaulan yang demikian bebas yang jauh dari konsepsi Al-Quran. Yang kemudian melahirkan begitu banyak. Sekarang angka aborsi di Indonesia itu menyentuh yang tercatat akan sampai hampir 2 juta jiwa anak-anak yang kemudian diaborsi setiap tahunnya. Ini kemudian menjadikan kita teringat dengan masa jahiliyah. Bagaimana waktu itu yang dibunuh hanya anak-anak perempuan saja. Akan tetapi saat ini tidak mengenal jenis kelamin, laki-laki dan perempuan, dengan aborsi ataupun pembunuhan yang begitu mudah terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Semua ini kemudian memiriskan kita. Bukankah ini juga adalah bagian dari abainya kita untuk menggunakan konsepsi Al-Quran terkait dengan bagaimana persoalan-persoalan tata pergaulan dan sebagainya itu menjadi bagian yang harus kita jawantahkan, kita bumikan dalam kehidupan kita. Tentu ini menjadi muhasabah kita di akhir Ramadan ini. Semoga nilai-nilai konsepsi Al-Quran dalam kehidupan kita pada hari-hari yang akan datang kita kaji dengan sebaik-baiknya, dan kemudian kita menjadikan Al-Quran ini sebagai petunjuk bagi kehidupan kita yang akan mewujudkan kedamaian dan keberkahan bagi kita semua. Semoga ada manfaatnya, menjadi nasihat bagi diri kami dan juga kita semua. Dan semoga menjadikan Ramadan ini kita kembali membumikan Al-Quran dengan sesungguhnya dan keyakinan kita untuk mendapatkan keberkahan dengan membumikan Al-Quran ini dalam kehidupan kita. Semoga ada manfaatnya. Billahi fissabil fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.